Gak punya ikan, tapi pengen bikin pempek. Bisa gak ya? Ternyata meskipun tanpa ikan, bisa buat pempek dos yang enak, lembut, dan kenyal kayak gini loh. Simak resep lengkap pempek dan cukonya yuk. Caranya gampang banget. Pertama, tips dari Teteh biar pempeknya tetap empuk, lembut, dan kenyal meskipun sudah dingin. Langkah yang pertama, kita buat bahan biangnya. Cara buatnya gampang banget. Tinggal kalian campurkan aja semua bahan-bahan ini yang terdiri dari garam, lada, kaldu bubuk, dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan air. Nah, ini sambil sesekali diaduk, kita rebus sampai mendidih ya. Biar cepat direbusnya, sekarang kita tutup aja. Dan setelah mendidih, langsung aja matikan apinya. Dan panas-panas ini harus langsung segera kita tuangkan di atas tepung terigu. Kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Nah, untuk tepung terigunya di sini Teteh pakai tepung terigu protein sedang. Kita tunggu sampai 10 menit atau sampai uap panasnya hilang, lalu masukkan telurnya. Kenapa sih harus nunggu sampai uap panasnya hilang? Karena kalau misalkan masih panas terus kita masukkan telurnya, yang ada telurnya malah jadi telur orak-arik. Setelah kita masukkan telur, sekarang kita ulen dengan menggunakan tangan. Kita ulen sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, baru deh kita masukkan tepung tapiokanya. Tahu gak sih, tepung tapioka ini terbuat dari saripati singkong. Biasanya tepung tapioka ini ada yang menyebutnya dengan sebutan tepung aci atau tepung kanji. Kita masukkan semuanya, kita aduk sampai tercampur rata. Tapi jangan terlalu lama ya untuk mengaduknya, karena terlalu lama mengaduk adonan juga bisa bikin pempeknya jadi keras. Cukup sampai tercampur rata aja. Kalau udah, kita sisihkan. Dan untuk isiannya di sini Teteh pakai 3 butir telur yang ditambahkan dengan garam. Nah, buat kalian yang biasa isi pempek kapal selam dengan kuning telur utuh, itu boleh banget. Dan Teteh bikin versi ekonomisnya aja ya, namanya juga pempek dos tanpa ikan, dan ini versi yang ekonomis. Ambil adonan dengan berat sekitar 100 gram. Kemudian kita buat lubang bagian tengahnya nih. Cara buatnya gampang banget, kalian bisa lihat aja di video. Lubangnya dengan menggunakan ibu jari, lalu kita isi dengan kocokan telur, tapi jangan sampai full ya. Tujuannya supaya nggak keluar isian kocokan telurnya ketika kita rapatkan. Kita rapatkan, kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah direbus sampai mendidih. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Caranya seperti ini. Jangan lupa direkatkan sampai benar-benar rapat supaya nggak bocor. Nah, ini kita rebus sampai mengapung. Sambil nunggu mengapung, sekarang kita bikin cuko empek-empeknya. Biasanya pempek dinikmati bersama cuko ya, jadi nggak lengkap rasanya menikmati pempek tanpa cuko. Caranya sekarang kita haluskan. Ini bisa juga dicincang kasar aja. Kenapa sih untuk tangkainya nggak Teteh sisihkan? Tujuannya nih teman-teman supaya kalian makan pedas tapi nggak sakit perut. Tapi buat kalian yang risih dengan batang cabenya, tinggal kalian sisihkan aja. Ini semuanya udah Teteh cuci sampai bersih. Setelah dicincang, kemudian ini kita masak bersama bahan lainnya. Cara bikin cuko ini juga gampang banget. Tinggal kalian masukkan aja gula batok yang sudah diiris-iris. Pakainya gula batok ya, supaya warnanya lebih pekat, lebih nyoklat. Kemudian masukkan garam dan juga gula pasir supaya rasanya seimbang. Dan masukkan airnya. Ini kita masak sampai mendidih, sampai kuahnya mengental dan gulanya juga larut. Untuk rasa asamnya dihasilkan dari asam jawa yang sudah dilarutkan dengan air panas. Dan di sini Teteh tambahkan juga cuka. Untuk takaran dari pedas, asin, dan juga asam sebenarnya bisa kalian sesuaikan selera aja ya. Jadi sebelum kalian angkat bisa kalian cobain dulu. Ini Teteh masak kurang lebih sekitar 20-25 menit sampai kuahnya menyusut dan sedikit mengental. Kalau udah, tinggal kita angkat aja. Dan ini kita saring ya teman-teman. Jadi untuk ampasnya tidak kita ajak, kita sisihkan aja. Dan sekarang untuk cuko empek-empeknya udah jadi nih. Ini udah siap kita gunakan.
Oke deh, sekarang balik lagi. Kita cek empek-empek yang udah kita rebus ya. Ternyata sudah mengapung nih. Tapi jangan langsung diangkat ya. Tunggu dulu 15 menit supaya bagian dalamnya ikut matang. Setelah ditunggu 15 menit, baru kalian angkat dan tiriskan. Sekarang bisa kalian goreng nih. Atau bisa juga kalian tunggu dulu sampai suhu ruang. Biasanya orang goreng pempek sampai meledak-ledak. Di sini tips dari Teteh, kita pakai sedikit tepung kanji atau tepung tapioka, aduk rata. Dan setelah minyaknya panas, kemudian kita goreng pempeknya sampai warnanya kuning keemasan atau kulit bagian luarnya terlihat crispy. Oke deh teman-teman, kalau teksturnya sudah seperti ini, sekarang tinggal kita angkat dan tiriskan aja ya. Tahu nggak sih, satu resep ini dapatnya banyak banget loh. Untuk empek-empek kapal selam yang beratnya 100 gram, itu dapat 9 buah. Kemudian untuk pempek lenjernya ada sisanya, Teteh dapat 3 empek-empek lenjer dengan berat sekitar 50 gram. Wah, dapat lumayan banyak banget ya. Satu resep aja bisa bikin bagi-bagi sekeluarga. Nah, sekarang untuk cara nikmatinnya, tinggal dipotong-potong aja pempeknya. Kemudian kita sajikan pempek ini di mangkuk bersama potongan timun. Atau kalau kalian punya bihun, bisa banget kalian tambahkan. Jangan lupa dituangkan kuah cukonya ya. Gimana nih teman-teman, pempedosnya gampang banget kan? Jadi kalau kalian nggak punya ikan tenggiri, bisa bikin pempek sendiri. Selamat mencoba ya teman-teman, rasanya enak, lembut, dan kenyal.